Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini saya bisa memberikan materi tentang mesin listrik pada pokok bahasan mesin listrik statis atau transformator. Sebelum kita mulai, saya sampaikan untuk biodata singkat saya di sini ya. Anda bisa lihat nanti untuk data saya sebagai salah satu referensi di sini pada mata kuliah mesin listrik, terutama untuk pokok bahasan nanti transformator. Nah, tujuan dari pembelajaran ini mungkin sebelum Anda mempelajari ini masih mengalami kebingungan atau masih belum kompeten atau mungkin belum termotivasi karena gambaran tentang materi transformator itu seperti apa. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, setelah belajar tentang mesin listrik statis, Anda menjadi lebih clear, lebih fresh, lebih kompeten, lebih termotivasi untuk belajar tentang teknik keelektroan, terutama pada materi transformator. Sebelum kita mulai pembahasan tentang transformator, kita flashback sebentar tentang sistem tenaga listrik. Nah, di sistem tenaga listrik itu kita bicara tentang sistem. Kalau kita bicara tentang sistem, maka kita bicara tentang komponen. Setiap sistem pasti punya komponen. Nah, komponen di dalam sistem tenaga listrik apa? Dia punya komponen utama, ada pembangkit, ada transmisi, ada jaringan distribusi, dan ada pemakaian tenaga listrik. Ini komponen utama. Nah, komponen ini harus saling berkaitan. Satu dengan yang lain itu berkaitan, antara pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemakaian harus berkaitan dan bekerja sama. Selain berkaitan, bekerja sama, itu juga berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan yang diharapkan dari sistem tenaga listrik apa? Yaitu untuk menghasilkan listrik yang berkualitas. Di sini parameternya berkualitas apa? Andal. Tegangannya stabil, frekuensinya stabil, bentuk gelombangnya sinus, kontinuitas layanannya juga baik, itu kaitannya nanti dengan kuantitas. Yang kedua adalah kaitannya dengan safety, aman. Yang ketiga adalah akrab lingkungan. Sistem tenaga listrik harus tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kalaupun berdampak negatif itu harus sesuai dengan batas-batas ambang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan. Sehingga tidak mengganggu kelestarian alam. Nah, di sini sudah ada istilah A3, yaitu adalah andal berkaitan dengan quality. Yang kedua adalah aman, kaitannya dengan safety. Dan yang ketiga adalah akrab lingkungan. Nah, sekarang kita bahas. Untuk transformator pada sistem tenaga listrik itu dipakai di mana? Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkit yang terdiri dari banyak pembangkit tenaga listrik, ada PLTU, PLTG, ada PLT Bayu, ada PLT panas bumi, ada PLT air, ada PLT diesel, dan lain sebagainya. Termasuk ini yang ini ya, pembangkit
Nah, biasanya pembangkit tenaga listrik itu menghasilkan energi listrik dengan tegangan yang masuk pada ranah tegangan menengah. Tegangan menengah itu adalah antara 1 sampai 33 kilovolt. Nah, biasanya pembangkit ukuran besar seperti PLTU biasanya adalah 6 sampai 24 kV. Nah, tegangan sebesar ini itu tidak cukup untuk melakukan transmisi pengiriman dari pusat pembangkit menuju ke pusat beban yang jaraknya mungkin bisa ribuan kilometer. Nah, oleh karena itu di sini perlu tegangannya dinaikkan. Nah, menaikkan tegangan itu dibutuhkan trafo. Sehingga di pembangkit mesti nanti ada gardu transmisi untuk menaikkan dari tegangan pembangkit menjadi tegangan transmisi maupun subtransmisi. Nah, setelah nanti masuk ke jaringan transmisi, kalau di Jawa Bali menggunakan 500 kV, nanti di gardu induk nanti diturunkan. Ini nanti diturunkan dari 500 kV menjadi 150 kV. Nah, di gardu induk nanti diturunkan lagi menjadi tegangan distribusi dari 150 kV diturunkan menjadi ini 150 diturunkan menjadi 20 kV. Nah, dari 20 kV nanti bisa distribusikan langsung ya ke konsumen industri ataupun nanti diturunkan lagi untuk konsumen rumah tangga dari 20 kV menjadi 380 volt. Yang 3 fase atau 220 untuk yang 1 fase-nya. Nah, ini peran trafo di sini. Ini untuk step up, ini trafo untuk step up, ini trafo step down, ini trafo step down. Ini salah satu peran fungsi mesin listrik statik atau transformator pada sistem tenaga listrik. Nah, untuk prinsip kerja dari trafo itu menggunakan prinsip kerja medan elektromagnetik. Ya. Di sini mengikuti nanti hukum Faraday. Ya. Konsepnya ini. Jadi prinsip kerja dari trafo itu menggunakan medan magnet dan medan listrik sebagai konversi energi. Nah, kalau di mesin listrik dinamis seperti generator dan motor, itu konversinya dari energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Kalau generator dari dari mekanik menjadi listrik, tetapi kalau di motor itu dari listrik menjadi mekanik. Nah, kalau di transformator itu adalah konversinya dari listrik menjadi listrik. Nah, proses perubahannya adalah nanti dari listrik AC, inputnya listrik AC, outputnya listrik AC. Jadi nanti perubahannya menggunakan prinsip magnetik. Nah, ini adalah dasar teori dari transformator, yaitu menggunakan hukum Faraday. Ini tokoh dari Faraday ini. Bagaimana hukum Faraday itu? Dapat saya simpulkan, hukum Faraday itu menyatakan bahwa apabila ada sebuah medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu yang diakibatkan oleh arus AC atau arus bolak-balik yang bentuknya adalah sinusoida, maka medan magnet ini akan membangkitkan medan listrik induksi. Sehingga nanti di bagian primer itu akan menginduksi bagian sekunder. Sehingga bagian sekunder menjadi pertegangan. Nah, Faraday sudah membuat model matematik untuk menghitung berapa nilai tegangan induksi yang dihasilkan adalah sebesar E sama dengan minus N d flux dt atau minus d lambda dt. Di mana E itu adalah tegangan GGL yang dihasilkan dari proses induksi tadi. Lambda itu adalah N kali flux, yaitu merupakan flux linkage. Ya, dan flux itu apa? Ya, harga flux yang berubah terhadap waktu. Muatan yang berpindah itu namanya flux. Jadi flux itu adalah muatan listrik yang berpindah. Berpindah dari mana?
dari primer ke sekunder. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu tidak hanya berlaku di trafo, tetapi juga berlaku di motor maupun generator. Jadi nanti kalau di generator kita nanti lebih banyak berurusan dengan hukum Faraday. Kalau di motor nanti kita lebih banyak berhubungan dengan hukum Lorentz. Nah, kalau di generator nanti ada tambahan hukum Lenz ya dan lain sebagainya. Ada hukum Gauss ya. Jadi sebagai seorang calon engineer kita perlu tahu tentang dasar teorinya ya. Jadi menurut Gauss seperti apa, menurut Faraday, menurut Lenz, menurut Lorentz dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut Faraday adalah perubahan flux yang menghasilkan GGL tadi itu dapat terjadi oleh faktor apa aja. Yang pertama adalah penyebabnya perubahan fungsi waktu akibat arus bolak-balik. Di mana arus bolak-balik itu kan positif, negatif, berubah-ubah setiap saat. Yang kedua adalah fungsi putaran akibat berputarnya rotor pada mesin dinamis. Nah, ini yang disebabkan oleh ini untuk generator. Karena generatornya itu rotor itu diputar oleh prime mover. Sehingga karena dia diputar, dia akan menghasilkan perubahan flux. Sehingga nanti dia bisa menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, tegangan induksi di sini dapat terjadi karena proses rotasi dan transformasi. Sehingga dirumuskan oleh Faraday menjadi tegangan induksi sama dengan tegangan rotasi ditambah dengan tegangan transformasi. Nah, kembali kepada transformator atau trafo ya. Di sini dapat kita jelaskan bahwa yang namanya trafo itu adalah apa? Trafo itu adalah peralatan listrik. Fungsinya apa? Yaitu memindahkan energi listrik ya, dari primer, ini primer di sini, ini sekunder, dengan cara merubah tingkat tegangan. Jadi nanti ini inputnya ada VP, outputnya di sini ada VS. Dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain dengan prinsip induksi elektromagnetik tanpa merubah frekuensi. Jadi konsepnya kalau di trafo frekuensinya konstan. Kalau di Indonesia F sama dengan 50 Hz, baik di primer maupun di sekunder itu tetap. Tidak ada perubahan frekuensi. Nah, di sini trafo itu dapat digolongkan menjadi mesin listrik yang sifatnya statik. Statik di sini artinya tidak ada putaran. Kalau di motor itu ada putaran. Kalau di generator juga ada putaran di prime movernya. Nah, yang perlu kita pahami juga di sini yang namanya trafo, antara belitan primer dan belitan sekunder tidak ada hubungan secara fisik. Ini kita lihat, hubungan fisiknya nggak ada. Yang ada hanyalah hubungan induksi. Jadi belitan primer dan belitan sekunder itu terpisah. Yang ada adalah induksi. Demikian juga di motor dan generator. Nah, sekarang kita bahas. Fungsi trafo apa? Fungsi trafo adalah untuk yang pertama mengubah tegangan. Baik menaikkan maupun menurunkan. Tentu saja yang dirubah adalah listrik AC, bukan listrik DC. Kalau listrik DC nggak bisa diubah pakai trafo. Kalau listrik DC nanti pengubahannya pakai chopper atau pakai DC converter. Baik buck maupun boost. Nah, sedangkan di listrik AC ini bisa diubah menggunakan trafo yang paling mudah. Yang kedua, fungsinya untuk melakukan pengukuran. Ini banyak digunakan untuk trafo instrumen. Nanti kita bahas, ada CT dan ada VT. CT itu adalah current transformer, VT itu adalah voltage transformer. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk mengisolasi suatu rangkaian. Ini banyak dipakai baik di listrik maupun di elektronika. Yang keempat, untuk menyesuaikan tegangan, karena di dalam trafo itu ada tap changer atau pengubah sadapan. Jadi nanti perbandingan antara belitan primer dan sekunder nanti bisa diubah-ubah. Sehingga nanti bisa tegangannya kita sesuaikan. Yang berikutnya bisa untuk menyalurkan atau mendistribusikan tenaga listrik. Untuk transmisi kita naikkan, untuk distribusi kita turunkan.
Yang berikutnya untuk memberikan tenaga listrik pada peralatan tertentu, misalkan untuk las dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pemanfaatan trafo ya? Pemanfaatan trafo di sini dibagi menjadi dua, yaitu di bidang listrik dan di bidang elektronika. Ini listrik, ini elektronika. Bedanya apa listrik dan elektronika? Sama-sama listrik dan elektronika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan fenomena elektron. Bedanya kalau di listrik itu arus dan tegangan itu tinggi atau besar, frekuensinya rendah. Sedangkan di elektronika arus dan tegangannya itu rendah, frekuensinya besar atau tinggi. Ini bedanya antara aplikasi di bidang listrik dan elektronika. Nah, di sini nanti pemanfaatan trafo tadi sama ya di bidang listrik dan elektronika. Nah, di bidang listrik trafo digunakan untuk apa? Untuk trafo daya, yaitu menaikkan atau menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini banyak dipakai di jaringan transmisi, distribusi, termasuk untuk catu daya peralatan dan lain sebagainya. Nah, kalau di bidang elektronika untuk apa? Yaitu nanti digunakan untuk trafo isolasi, ya, untuk pembangkit pulsa dan lain sebagainya. Ini untuk pemanfaatan trafo. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah trafo di bidang electrical yang menggunakan daya dan arus yang tinggi. Ini ada di gardu induk atau GI. Nah, sedangkan ini adalah trafo yang ukuran kecil banyak digunakan untuk di bidang elektronika. Ini trafo untuk menurunkan tegangan dari 220 ke tegangan ekstra rendah. Ini adalah trafo sama ya. Ini trafo yang banyak digunakan untuk rangkaian elektronika ya, sebagai penurun tegangan maupun trafo isolasi maupun untuk trafo-trafo yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis trafo. Ada banyak jenis trafo, bisa kita kelompokkan berdasarkan yang pertama adalah letak kumparan terhadap inti. Yang kedua berdasarkan perbandingan transformasi. Yang ketiga berdasarkan konstruksi inti trafo. Yang keempat itu berdasarkan pendinginannya. Ini untuk trafo yang di bidang electrical. Yang berikutnya adalah untuk jenis fase tegangan dan kegunaannya. Nah, yang pertama kita bahas adalah berdasar kegunaannya. Trafo dibedakan menjadi yang pertama adalah trafo tenaga. Trafo tenaga digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Nah, ini banyak dipakai di saluran transmisi dan jaringan distribusi atau di pemakaian peralatan-peralatan yang membutuhkan tegangan yang kita sesuaikan. Itu banyak dipakai di situ. Yang kedua, trafo distribusi. Kalau ini khusus untuk menurunkan, banyak dipakai di jaringan distribusi. Ya. Yang ketiga adalah trafo pengukuran atau trafo instrumen. Ini banyak dipakai untuk pengukuran listrik yang berdaya besar. Jadi untuk listrik yang arusnya lebih dari 5 ampere, tegangannya lebih dari 600 volt, kalau mau diukur, itu alat ukurnya biasanya kan terbatas arus dan tegangannya. Sehingga perlu ada CT dan VT. Kalau tidak dikasih CT maupun VT ya nanti alat ukurnya bisa rusak. Nah, trafo CT dan VT nanti punya perbandingan berapa ya. 1:20, 1:50, 1:100 dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah trafo isolasi. Ini fungsinya untuk mengisolasi. Terus ada trafo pulsa yang fungsinya untuk membangkitkan pulsa dan ada trafo khusus untuk peralatan-peralatan tertentu yang membutuhkan trafo. Nah, yang pertama kita bahas adalah untuk klasifikasi trafo berdasarkan letak kumparannya. Ini kalau kita lihat kumparan atau belitan, kita bisa dilihat di sini, ini intinya.
Jadi kalau trafo core type atau jenis inti itu kumparan mengelilingi inti. Jadi di sini ini saya gambarkan intinya supaya lebih jelas. Maka di sini kumparannya melilit inti seperti ini. Nah ini. Ini adalah untuk jenis trafo core type. Nah sebaliknya itu ada cell type. Cell type adalah jika kumparan dikelilingi inti. Ini intinya di pinggir, kumparannya di sini mengelilingi daripada intinya. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan perbandingan transformasinya. Trafo dibedakan menjadi dua, yaitu step up dan step down. Ini simbolnya. Dikatakan step up itu apabila tegangan primer ES, EP atau VP itu lebih besar daripada kebalik ya, VS lebih besar daripada VP. Jadi ini untuk menaikkan tegangan. Nah, untuk menaikkan tegangan jumlahnya lilitan antara primer dan sekunder lebih banyak di sekundernya. Kebalikannya adalah trafo penurun tegangan. Trafo penurun tegangan atau step down itu VP atau EP-nya itu lebih tinggi daripada VS atau ES. Di sini nanti untuk jumlah lilitannya itu lebih banyak yang di primer dibanding dengan sekunder. Nah, yang berikutnya pembagian trafo berdasarkan konstruksi dari inti trafo. Nah, di sini inti trafo itu mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Nah, biasanya inti trafo itu terdiri dari lapisan plat besi. Ini lapisan plat besi yang tipis-tipis nanti dibentuk menjadi satu yang tujuannya nanti untuk mengurangi arus pusar atau arus eddy. Jadi tidak berupa logam padat ya, pejal, tetapi menggunakan lapisan besi berupa plat yang tipis yang nanti disusun menjadi sebuah inti. Nah, bentuknya ada macam-macam. Ada yang bentuk L, ada yang bentuk E, ada yang bentuk F, ada yang gabungan. E dan I di sini ya. L, U dan lain sebagainya. Ini adalah yang bentuk L digabung jadi satu. Ini E dan I, ini F yang digabung jadi satu. Nah, ini bentuk E dan I. Nah, yang berikutnya, pembagian trafo berdasarkan cara pendinginan. Ini hanya khusus untuk trafo yang besar, trafo distribusi dan trafo untuk transmisi. Kalau trafo kecil, pendinginannya pakai udara aja biasa. Nah, untuk trafo yang besar di sini, nanti untuk pendinginannya ada yang pakai alami, ada yang pakai buatan dengan menggunakan udara, ada yang menggunakan buatan dengan air, ada yang menggunakan minyak. Minyak trafo, ada yang menggunakan nitrogen. Ya, baik yang secara alami maupun nanti disirkulasi. Sehingga nanti kita kenal berbagai macam jenis pendinginan trafo. Nanti kita akan bahas lebih detail pada bagian-bagian trafonya. Nah, trafo yang didinginkan tanpa bantuan apapun itu dinamakan sebagai yang alami atau natural. Sedangkan apabila nanti dia diberikan treatment ya, seperti misalkan ada istilah FOS di sini, berarti nanti dia ada dilakukan treatment ya, baik di sirkulasi maupun dilakukan treatment yang lainnya. Nah, ini contoh dari pendinginan trafo ya. Dimasukkan dalam minyak yang dialirkan dengan udara yang dihembuskan. Istilahnya di sini OVB, Oil Immersed Voice Circulation with Air Blast Cooling. Yang berikutnya OB, ya, trafo dimasukkan dalam minyak dengan udara dihembuskan. Yang berikutnya, trafo yang didinginkan dengan udara yang dihembuskan. Yang berikutnya, trafo dimasukkan dalam minyak pendingin yang dibantu dengan air. Trafo yang dimasukkan dalam minyak yang dialirkan,
pendinginan juga dibantu dengan air ya. Air di sini artinya adalah udara. Oh, air di sini adalah water ya, bukan udara. Nah, yang berikutnya berdasarkan fasenya, trafo dapat dibedakan menjadi trafo satu fase bila trafo itu digunakan untuk memindahkan listrik satu fase. Contohnya ini trafo distribusi satu fase. Memindahkan tegangan dari 20 kV menjadi 220. Dari 20 ke 220 volt. 20-nya kV atau 380 volt menjadi 220 volt. Yang berikutnya adalah untuk trafo 3 fase. Nah, di sini ini trafo 3 fase. Kalau yang ini trafo 1 fase untuk yang kecil dari 220 menjadi 5 atau 6 atau 9 atau 12 atau 15, 18 dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah berdasar kegunaan. Berdasarkan kegunaan, trafo dapat dibedakan menjadi trafo tenaga. Ini untuk transmisi maupun distribusi. Yang kedua untuk auto trafo, ya, di mana nanti trafo ini adalah trafo khusus, di mana belitan primer dan sekunder itu jadi satu. Sehingga nanti ukurannya lebih kecil, ya, harganya lebih murah karena belitannya cuma satu. Cuma kelemahannya dia tidak bisa untuk menaikkan tegangan yang besar. Ada batasannya, biasanya nanti digunakan untuk hanya penyesuaian tegangan saja. Mengatur tegangan supaya nanti bisa menyesuaikan apabila terjadi penurunan maupun kenaikan. Yang berikutnya adalah untuk trafo pengaman. Supaya nanti peralatan-peralatan proteksi bisa bekerja dengan baik, nanti harus dikasih CT dan PT. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang CT dan PT. Yang berikutnya ada trafo untuk pengukuran. Ini sama ya bentuknya CT dan PT. Sama-sama CT dan PT cuma berbeda pemakaian. Yang satu dipakai untuk pengukuran, alat-alat ukur. Yang satu dipakai untuk proteksi. Ini nanti karakteristiknya agak berbeda. Dan yang berikutnya adalah trafo isolasi yang dimana digunakan untuk mengisolasi antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain. Nah, ini kita bisa lihat untuk trafo khusus. Ada trafo pemberi daya, trafo pengatur tegangan. Ini termasuk auto trafo tadi ya. Ini untuk pengatur tegangan. Ini untuk khusus misalkan untuk las, ya, untuk starting motor induksi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas untuk yang trafo step up. Contohnya di mana? Nah, ini trafo step up banyak dipakai untuk menaikkan tegangan, terutama di gardu transmisi dekat pembangkit. Ini nanti menggunakan trafo step up ini. Ini di pembangkit atau kalau di rumah biasanya nanti juga bisa digunakan ya. Trafo step up digunakan misalkan untuk yang kecil itu untuk setrum ikan itu menggunakan trafo step up juga bisa, atau bisa digunakan untuk nyamuk itu ya, raket nyamuk itu juga menggunakan trafo step up. Kalau step down ini banyak digunakan di ini distribusi. Ini yang untuk di bidang tenaga listriknya yang besar. Ini sering ditemui di jalan-jalan. Ini banyak yang dipasang di atas tiang ataupun yang dipasang di bawah. Ini biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Kalau yang di gardu itu untuk menurunkan dari tegangan 150 kV menjadi 20 kV. Yang berikutnya adalah auto trafo, yaitu trafo yang terdiri dari satu belitan, ya, artinya belitan primer dan sekunder itu tidak dipisah, tetapi menjadi satu. Fase arus dalam belitan sekunder itu selalu berlawanan dengan arus primernya. Sehingga nanti di sini kalau kita lihat ya simbolnya seperti ini. Nah, keuntungannya tadi ini adalah untuk ukurannya bisa lebih kecil, rugi-ruginya bisa lebih rendah. Cuma ya kelemahannya ini maksimal hanya bisa untuk menaikkan tegangan sampai 1,5. Nah, ini contoh untuk
rangkaian dari auto trafo. Di mana di sini nanti untuk tegangan sisi primer dan sisi sekundernya nanti bisa dibuat dalam bentuk sadapan ya. Sehingga nanti kita bisa memilih tegangan ya keluaran baik sebagai step up maupun step down. Nah, yang berikutnya ada trafo isolasi. Ini contohnya untuk trafo isolasi. Di sini mengisolasi antara tegangan 22 kV ya dan 19 kV. Biasanya untuk trafo ini ya jumlah lilitan primer dan sekunder itu tidak jauh berbeda. Karena memang tujuannya tidak menurunkan atau menaikkan, tetapi di sini tujuannya adalah untuk mengisolasi agar bagian yang satu dengan bagian yang lain itu tidak saling bertabrakan atau saling mengganggu sehingga diisolasi dengan trafo. Jadi ini contoh ya, ini sama juga untuk isolasi antara dua rangkaian. Aplikasinya bisa di bidang electrical maupun di bidang audio dan kontrol. Kalau di bidang elektronika ini sekarang sudah mulai tergantikan dengan kapasitor ataupun optocoupler ya. Karena ini jauh lebih efektif dan efisien. Nah, yang terakhir itu ada trafo pulsa. Trafo pulsa adalah trafo yang didesain khusus untuk memberikan keluaran berupa gelombang pulsa. Jadi semacam kayak clock. Kalau sekarang untuk clock banyak menggunakan IC, misalkan IC untuk clock timer bisa menggunakan IC 555, atau kalau untuk yang untuk kontrol SCR bisa menggunakan TCA 785, dan IC-IC untuk clock yang lain. Nah, trafo pulsa juga sama, dia akan menghasilkan pulsa. Sehingga nanti bisa memberikan kontrol terhadap peralatan yang akan kita kontrol, terutama di rangkaian-rangkaian elektronika daya. Nah, di sini intinya menggunakan material yang cepat jenuh, sehingga setelah arus primer mencapai titik tertentu, itu flux magnetnya berhenti untuk berubah. Nah, kenapa kok dibuat menggunakan inti yang cepat jenuh? Karena GGL induksi pada belitan sekunder itu hanya terbentuk jika terjadi perubahan flux magnet. Sehingga di sini transformator akan memberikan keluaran saat intinya tidak jenuh. Atau saat arus pada lilitan primernya nanti berbalik arah. Nah, sekarang kita bahas untuk tipe-tipe trafo ya. Ada beberapa tipe trafo yang ada. Kita bisa lihat di sini ya. Ada yang pertama adalah tipe hermetically sealed. Ini trafo yang digunakan di sistem tenaga listrik ya. Nah, ini adalah tipe hermetically sealed tanpa konservator. Yang kedua adalah trafo dengan tipe konservator. Di sini ada tabung konservator yang nanti tujuannya untuk proteksi di sini, untuk pernafasan. Ini biasa digunakan nanti untuk memberikan tambahan proteksi dibanding dengan yang model hermetically ini. Kalau hermetically nanti lebih banyak nanti proteksinya ditambahkan. Kalau di sini nanti sudah include untuk proteksi-proteksi yang kaitannya dengan mekanik. Terutama ini dalam bentuk gas, karena di dalamnya nanti ada minyak. Nah, ini contoh yang tadi saya jelaskan tentang breather atau alat pernafasan trafo, ini yang di dalam konservator nanti untuk pernafasan. Ini nanti ada rubber bag atau diafragma yang digunakan untuk proteksi pada relay proteksi seperti relay sudden pressure maupun relay buhul dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah untuk tipe trafo jenis nitrogen cushion ya, di mana nanti sistem pendinginnya di sini menggunakan nitrogen. Ada banyak sistem pendingin nanti kita bahas ya untuk pendinginan trafo. Berikutnya ada tipe dry cast resin. Di sini di mana trafo pada kumparannya
Ini kumparan, itu nanti belitanya atau koilnya itu nanti disemprot atau dicelup resin. Nah, tujuannya untuk apa? Di sini resin tujuannya untuk isolasi. Sehingga nanti dari sisi kumparan ini isolasinya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah contoh trafo distribusi. Kalau kita lihat di sini untuk kapasitasnya adalah 100 kVA, tegangan primernya 20 kV, tegangan sekundernya 400 volt. Sehingga kita nanti bisa hitung arusnya I primernya sama dengan 1000 kV dibagi 20 kV. kV-nya dicoret, jadi 1000 dibagi 20 dikalikan di sini akar 3. Sedangkan untuk I sekundernya sama dengan 1000 kV dibagi 400. Hingga di sini bisa kita coret ya. Ini kali akar 3. Ini sama dengan, kita bisa hitung ya, berapa arusnya. Nah, dari perhitungan arus ini nanti kita bisa memilih nanti untuk KHA, kemampuan hantar arus pada kabel. Jadi yang kita gunakan ukuran kabelnya berapa. Hingga nanti kita bisa hitung kalau arusnya sebesar 100 ampere, kabelnya harus ukuran berapa minimal sehingga nanti kuat untuk menahan arus ya. Yang berikutnya adalah trafo instrumen. Ini adalah penampakan dari CT atau current transformer dan voltage transformer. Ini banyak digunakan ya di panel listrik atau di switchgear. Switchgear itu panel tegangan menengah. Kalau di panel tegangan rendah seperti MDP nanti karena arusnya besar nanti pakainya ini. Ini kalau VT banyak digunakan di panel tegangan rendah dan menengah. Kalau VT itu hanya digunakan di panel tegangan menengah. Nah, sekarang kita bahas tentang komponen trafo. Secara umum sebuah trafo pada sistem tenaga listrik mempunyai konstruksi yang hampir sama. Yang membedakan adalah apa? Yaitu alat bantu dan sistem pengamanannya. Tergantung pada letak pemasangan, sistem pendinginan, pengoperasian, dan fungsi pemakaiannya. Nah, bagian utama alat bantu dan sistem pemasangan yang ada pada sebuah trafo itu nanti akan kita bahas ya pada slide yang berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah komponen trafo di bagian dalam yang ini. Di bagian dalam itu ada apa saja? Di bagian dalam itu ada inti trafo, ada kumparan trafo, ya, ada minyak, itu adalah yang bagian dalam. Sedangkan di bagian luar di sini ada mulai dari yang paling atas itu adalah indikator level minyak, ada alat pernafasan, ada plug penyaring minyak, ada konservator, ini konservator yang besar ini, tabung, ada termometer kontak, ada relay buhul, ada nameplate, ada terminal, ada sirip-sirip untuk ini, ada tangki, ini ada tangki boleh di dalam atau di luar ya. Nah, sehingga kalau kita pisahkan itu untuk komponen trafo itu seperti ini ya. Ada inti, ada kumparan, ada tangki, ada minyak, ada basing ya. Basing tadi belum kelihatan. Basing itu ada yang di atas ini ya. Ini basing ada di sini, basing trafo. Ada basing untuk tegangan tingginya dan ada basing untuk yang tegangan rendah. Yang berikutnya ada tap changer untuk mengubah sadapan. Ada earthing terminal, ada filter, ada pendingin, ada proteksi, ada nameplate. Nah, ini kalau kita lihat bagian utama yang mana? Yang utama yang di sini. Ada inti, ada kumparan, ada minyak trafo, ada basing, ada tangki dan konservator. Sedangkan yang pendingin itu membantu, ya, pengubah tap itu juga membantu. Ada alat pernafasan itu untuk proteksi, ada indikator itu untuk mengetahui apabila terjadi kondisi-kondisi yang tidak normal, dan ada peralatan pengaman yang lain.
Nah, sekarang kita bahas yang inti. Ini adalah inti besinya. Inti tadi sudah saya jelaskan, untuk intinya ada macam-macam ya. Inti terbuat dari pelat besi yang ditumpuk jadi satu dengan menggunakan bentuknya ada L, ada E, ada I, ada F, ada EI dan lain sebagainya. Ini tipe inti, ada tadi ada tipe sel, ada tipe cangkang atau tipe core ya. Ini adalah tipe sel, cangkang, di mana nanti inti mengelilingi belitan. Ini adalah tipe inti di mana belitan mengelilingi inti. Ini untuk trafo 3 fase. Nah, ini untuk inti ya yang sudah dililit dengan belitan. Nah, inti besi itu berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Inti terbuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi. Tujuannya dibuat tipis yaitu untuk mengurangi panas akibat rugi-rugi besi yang ditimbulkan oleh arus eddy. Nah, komponen yang kedua adalah kumparan atau winding. Ya. Jadi kumparan transformator itu adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk satu kumparan. Nah, kumparan diisolasi baik terhadap inti maupun terhadap kumparan lain ya, dengan isolasi padat ya, seperti karton, pertinak dan lain sebagainya. Selain itu nanti juga dikasih resin ya, ada yang nanti dicelup dengan minyak sehingga nanti menjadi isolasinya menjadi lebih baik. Nah, fungsi dari kumparan adalah sebagai alat transformasi tegangan dan arus dari primer ke sekunder. Seperti yang saya jelaskan di awal, tidak ada hubungan fisik antara primer dan sekunder. Jadi antara primer dan sekunder itu tidak ada hubungan secara fisik. Yang ada adalah hubungan secara induksi elektromagnetik atau disebut dengan flux. Nah, ini contoh ya beberapa belitan pada trafo yang besar. Kita bisa lihat. Nah, yang komponen berikutnya adalah minyak trafo. Trafo yang dialiri arus listrik itu akan menimbulkan panas. Ini secara alami. Nah, sehingga trafo memerlukan pendinginan. Nah, trafo yang ukuran cukup besar itu membutuhkan pendingin berupa minyak. Kalau yang ukurannya kecil menggunakan udara cukup. Tetapi yang ukurannya besar, udara saja tidak cukup. Sehingga harus ditambah dengan minyak. Jadi yang ukuran kecil pakai udara cukup. Tetapi yang besar ya harus tambah dengan minyak. Bahkan sebagian ada yang pakai gas nitrogen cushion ya, sehingga untuk mendinginkan trafo menjadi lebih efektif. Nah, ini bisa kita lihat ya. Minyak fungsinya adalah sebagai pendingin sekaligus sebagai isolasi. Sehingga nanti kondisi minyak harus dicek dalam kondisi yang baik. Nah, ini untuk minyak trafo nanti di sini direndam ya di dalam tangki. Jadi nanti kumparan-kumparan trafo dan intinya nanti direndam dalam minyak, terutama untuk trafo-trafo yang besar, ya, trafo distribusi maupun transmisi. Nah, minyak trafo itu mempunyai sifat sebagai pemindah panas atau untuk mensirkulasi. Selain itu juga sebagai isolasi, sehingga mampu menahan tegangan yang cukup tinggi pada trafo. Nah, di sini minyaknya fungsinya adalah sebagai pendingin dan isolasi. Nah, yang berikutnya adalah tangki. Ini adalah tangki trafo. Ini sebagai tempat untuk belitan, inti, dan juga minyak trafo nanti di situ itu di dalam tangki. Nah, tangki juga digunakan untuk menampung pemuaian minyak ya, yang dilengkapi dengan konservator. Ini konservator biasanya nanti digunakan untuk menampung apabila nanti minyak mengalami pemuaian. Apabila panas dia memuai, apabila dingin dia menyusut. Nah, ini adalah konservator di dalam tangki yang menjadi bagian dari tangki tadi. Yang berikutnya adalah basing. Ada basing tegangan rendah maupun tegangan tinggi.
Nah, basing tergantung dari tegangannya. Apabila tegangannya tinggi, ya basingnya menggunakan isolator yang cukup besar, ya. Jadi nanti basing itu ada konduktornya, ada isolatornya. Sisi tegangan rendah menggunakan konduktor ukuran besar, isolatornya kecil. Sebaliknya kalau yang sisi tegangan tinggi, nanti isolatornya besar, konduktornya yang kecil. Jadi yang namanya basing itu adalah sebuah konduktor untuk menghubungkan kumparan dengan rangkaian luar. Supaya lebih aman nanti diselubungi oleh isolator. Jadi kalau kita lihat basing itu di luarnya ada isolator, di dalamnya nanti ada konduktor. Nah, isolator di sini fungsinya untuk menyekat antara konduktor dengan tangki trafo agar tidak terjadi short. Nah, bahan untuk basing itu isolatornya terbuat dari porselen yang tengahnya berlubang, sedangkan untuk konduktornya terbuat dari tembaga. Nah, hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar itu dapat dilakukan melalui basing ini. Jadi melalui basing nanti untuk dihubungkan ke rangkaian luar. Nah, ini beberapa jenis basing trafo ya, kita bisa lihat di sini ya. Komponen berikutnya adalah tap changer atau pengubah tap. Nah, tap changer adalah alat yang berfungsi untuk mengubah perbandingan lilitan. Supaya apa? Mendapatkan tegangan operasi ya pada sisi sekunder sesuai dengan kebutuhan beban. Pada saat beban tinggi, tegangan turun, maka untuk menaikkan tegangan dilakukan pengaturan tap changer. Nah, untuk trafo distribusi ya, perubahan tap dilakukan bisa dalam keadaan berbeban atau online. Dikenal dengan istilah OLTC, yaitu apa? Online tap changer. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah untuk OLTC untuk melakukan pengubahan sadapan dari pengaturan tegangan. Ini kita bisa lihat untuk di high voltage. Ini posisi 1 21.000 atau 21 kV. Posisi 2 20.500, posisi 3 20.000, posisi 4 9.500, posisi 5 itu 19.000. Nah, ini bisa dilakukan pada saat online berbeban. Pada saat terjadi beban lebih ya maka ya terjadi drop sehingga nanti tegangannya dinaikkan. Bisa ke posisi 2 atau posisi 1. Sebaliknya pada saat beban rendah maka akan terjadi kenaikan tegangan sehingga nanti harus diturunkan. Nah, ini fungsinya tap changer. Nah, untuk tap changer itu ada di sisi tegangan rendah juga di sini, nilainya sekian. Nanti kita bisa lihat yang mau diatur yang sebelah mana. Baik di sisi tegangan tinggi maupun di sisi tegangan rendahnya. Ini ada 5 posisi. Masing-masing trafo berbeda tap changernya, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, tergantung dari produknya. Nah, ini untuk mekanisme tap changer. Ini ada saklar pengubah atau driver switch ya. Dan ada nanti saklar pemilih tabnya. Ini mekanisme yang ada di dalam tap changer. Nah, berikutnya adalah komponen pendukung ya. Ada earthing terminal. Ini fungsinya untuk proteksi dan safety dari personal. Apabila nanti akan melakukan perawatan, itu pastikan earthing switch-nya kerja. Sehingga nanti trafo sudah benar-benar tidak ada tegangan. Baik tegangan kerja maupun tegangan sisa. Ini seringkali nanti terjadi kecelakaan kerja karena ada tegangan sisa. Atau tegangan residu. Karena sifat induktif itu dia mampu menyimpan muatan listrik. Pada saat listriknya sudah dimatikan, trafo ini sebenarnya masih menyimpan muatan. Nah, berapa besarnya tegangan residu tergantung dari tegangan trafonya. Apabila tegangan trafo itu 20 kV ya, residunya cukup besar, ya, bisa membahayakan manusia. Yang berikutnya ada filter ya untuk valve, ada nameplate, ada proteksi, ada indikator dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk nameplate nanti kita bahas secara khusus ya, nameplate trafo. Bagaimana cara membaca nameplate trafo supaya Anda bisa paham ya. Ini nameplate trafo ya, informasi-informasi yang ada di dalam trafo ya. Terus ada pendingin trafo ya, ini ada banyak pendinginnya tadi sudah kita bahas sedikit ya. Nah, ini ada beberapa jenis pendingin, ada AN, AF, ONAN, ONAF, OVAN dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas secara detail ya untuk pendingin trafonya. Ini untuk contoh pendingin trafo menggunakan ONAF, Oil Natural Air Force. Nah, di sini ada kipas yang untuk mendorong udara supaya nanti mendinginkan. Yang berikutnya ada alat pernafasan atau breather. Ini biasanya ada di dalam konservator. Kenapa kok perlu ada pernafasan? Karena suhu udara di trafo itu kan berubah-ubah. Mengikuti apa? Yang pertama mengikuti beban trafo. Semakin besar beban trafo, arusnya semakin tinggi. Sehingga suhunya naik. Demikian juga sebaliknya. Semakin rendah, arus semakin kecil, suhunya semakin rendah. Pengaruh kedua adalah suhu udara luar. Udara panas maka akan naik, udara dingin akan turun. Nah, oleh karena itu, suhu yang berubah-ubah ini nanti akan mempengaruhi minyak trafo. Kalau panas, minyaknya memuai. Kalau dingin, dia menyusut. Pada saat memuai, minyak akan mendesak keluar dalam tangki. Akibatnya dia akan bersentuhan dengan udara. Nah, sehingga di sini karena udara itu biasanya mempunyai kelembapan, maka di sini akan menurunkan tegangan tembus trafo sehingga akan terkontaminasi. Nah, untuk mencegah ini ya maka diberikan alat pernafasan atau breather trafo, yaitu berupa tabung yang berisi zat higroskopis seperti pada kristal silika gel. Nah, berikutnya adalah pengaman trafo ya, ada untuk mengamankan trafo dari kondisi-kondisi yang gangguan maupun beban lebih ya. Sehingga nanti perlu ada pengaman trafo ini. Ini ada pengaman relay buhol, nanti kita bahas secara detail apa itu relay buhol ya. Ada pengaman ini ya, apa namanya? Relay sudden pressure, ada relay Janssen dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk pembahasan mengenai trafo ya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas secara lebih mendalam ya masing-masing bagian yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa wahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.